warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andrian Jamalu, di Nana Official Channel yang selalu memberikan informasi tentang bantuan sosial program Keluarga Harapan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport dan mendukung channel kami. Kepada teman-teman yang belum bergabung, silahkan tonton video ini, kemudian di like, di share, komen, dan jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu gratis Bapak Ibu ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menghitung berapa besaran bantuan yang akan kita terima per tahap. Jadi kita video kali ini kita akan berhitung Bapak Ibu ya, belajar berhitung berapa jumlah yang akan kita terima sebagai peserta PKH di tiap tahapnya. Oke? Pantengin terus ini video, jangan di skip. Silakan tonton video sampai terakhir supaya informasinya tidak setengah-setengah. Bapak Ibu sahabat PKH, sebagai peserta PKH itu wajib memiliki komponen, dan ini syarat utama sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Di dalam PKH itu dikenal 3 komponen. Yang pertama adalah komponen pendidikan, yang kedua adalah komponen kesehatan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Dari ketiga komponen ini, bantuan yang akan diterima itu berbeda-beda sesuai komponen tadi. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan berapa sih besaran yang akan diterima di tiap komponen. Nah, jadi silakan ditonton video sebelumnya. Kemudian untuk saat ini saya akan mencoba menghitung berapa sih besaran bantuan yang akan kita terima per tahapnya. Karena yang saya jelaskan di video sebelumnya itu bantuannya per tahun. Jadi sekarang kita akan hitung-hitungan berapa bantuan yang akan kita terima per tahapnya ya. Nah, saya kasih contoh. Ibu Ida memiliki 3 komponen. Yang pertama anak SD, yang kedua anak SMP, dan yang ketiga adalah punya balita, anak balita. Jadi jumlah yang akan diterima oleh anak SD adalah per tahapnya adalah 225. Kalau per tahapnya 900 ya, karena ini hitungnya per tahap, jadi kita hitungnya per tahap. Satu tahap itu 225. Kemudian anak SMP. Anak SMP itu per tahapnya adalah 375. Kemudian anak balita sebesar Rp750.000. Jadi dijumlahkan, saya jumlah anak SD 225, kemudian ditambah dengan anak SMP 375, kemudian ditambah dengan balita 750. Jadi total yang akan diterima oleh Ibu Ida adalah Rp1.350.000 per tahap. Jadi Ibu Ida ini memiliki 3 komponen, anak SD, SMP, SMA. Anak SD 225, anak SMP 375, anak balita adalah Rp750.000. Jadi yang diterima per tahapnya itu adalah Rp1.350.000. Oke, kita ambil lagi contoh. Ibu Nina memiliki komponen kesejahteraan sosial, memiliki memiliki lansia, kemudian Ibu Nina sendiri hamil, kemudian anaknya SMA. Jadi lansia 600.000, ibu hamil 750.000, kemudian anak SMA adalah Rp500.000. Oke, kita hitung lansia 600 ditambah dengan ibu hamil Rp750.000, kemudian ditambah dengan anak SMA adalah 500. Jadi total yang akan diterima oleh Bu Nina dalam satu tahap itu adalah Rp1.850.000. Kadang banyak bertanya begini, Pak, komponen saya anak SD sama SMP, tapi kok yang saya terima hanya 225. Ini perlu dipertanyakan sama pendampingnya Bapak Ibu ya. Tanya sama pendamping, apakah anak saya ini sudah
sudah diinput untuk anak SMP atau belum? Karena biasanya itu kalau tidak sebelum atau belum diinput itu biasanya tidak dibayarkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu bantuannya kurang atau tidak sesuai dengan hitung-hitungan, maka silakan ditanya sama pendampingnya, tanya apakah anak saya yang ini masuk tidak, sudah diinput belum. Nah, gitu. Kemudian saya kasih contoh lagi, Ibu Ratni. Contoh Ibu Ratni memiliki komponen SMA, kemudian anak balita, sama ibu hamil. Nah, kemudian berapa sih yang akan diterima oleh Ibu Ratni? Jadi yang akan diterima oleh Ibu Ratni adalah anak SMA 500 ditambah dengan balita 750.000, kemudian ditambah dengan ibu hamil 750.000 rupiah. Jadi total yang akan diterima oleh Ibu Ratni per tahapnya adalah 2 juta rupiah. Oke, jadi besar Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Biasanya ada yang sering bertanya, Pak, komponen saya anak TK, kemudian anak SD, kemudian anak SMP. Berapa sih yang akan saya terima, Pak? Nah, jadi perlu Bapak Ibu tak ketahui bahwa di PKH itu balita itu terhitung itu sampai 6 tahun. Jadi 6 tahun ke bawah itu masih terhitung balita. Nah, nanti 7 tahun baru masuk SD, baru itu hitung SD. Nah, jadi TK ini masuk di mana? Kategori apa? Jadi TK Bapak Ibu itu masih masuk di kategori balita ya. Kategori balita. Jadi masih terhitung balita. Nah, kemudian jadi komponen TK atau balita SD sama SMP. Jadi kita hitung balitanya itu 750 ditambah SD 225, kemudian anak SMP 375. Jadi total yang akan diterima adalah 1.350.000 rupiah. Jadi Bapak Ibu harus Bapak Ibu perhatikan dan harus tahu juga bahwa anak usia dini di dalam PKH itu adalah maksimal itu 6 tahun. Kalau sudah lebih dari 6 tahun, kalau sudah 7 tahun tapi belum masuk SD, ini akan masuk di data anomali Bapak Ibu ya. Akan masuk di data anomali. Dan ini kemungkinan besar akan tidak dibayarkan. Kemudian yang harus Bapak Ibu tahu juga bahwa Kementerian Sosial itu membatasi jumlah KPM, jumlah komponen yang akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial. Jumlahnya adalah 4 kategori di setiap KPM. Jadi sekalipun memiliki 5 kategori, itu tidak semuanya dibayarkan ya. Itu hanya sampai 4 kategori saja. Saya kasih contoh. Oke. Ketika Ibu Erna ya, Ibu memiliki komponen kategori ada 5 kategori ya. Ada anak SD, anak SMP, anak SMA, ibu hamil, balita. Jadi ada 5 kategori. Dari kelima ini tidak semua dibayarkan. Yang akan dibayarkan itu hanya 4. Jadi ada 1 kategori yang akan tidak dibayarkan. Begitupun selanjutnya memiliki 6 kategori, 7 atau lebih, maka tidak semua yang akan dibayarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah bisa menghitung berapa sih bantuan PKH yang akan saya terima per tahapnya, disesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh KPM PKH. Oke, demikian informasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa like, komen, dan terakhir adalah subscribe. Subscribe itu gratis Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita akan bertemu kembali di video saya selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya Andrian Jamalu. Sampai jumpa.